Nabi itu pernah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Tapi Nabi Muhammad bilang, kata Nabi, nanti kalau buka, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Kalau waktunya buka, jangan ada yang boleh buka kecuali dengan seizin aku gitu. Kata Nabi gitu. Jadi waktunya maghrib, sahabat semuanya ngantri depan pintu rumah Nabi. Nabinya berdiri di depan pintu rumahnya untuk menerima izin para sahabat-sahabatnya. Rasul, bolehkah kami berbuka? Silahkan. Ya Rasulullah, kami sekeluarga boleh buka? Iya. Saya boleh buka Rasul? Iya, silahkan. Terus semua begitu. Kecuali ada satu orang perempuan di antara deretan itu, ya Rasulullah, bolehkah saya berbuka? Nabi diem aja. Saya boleh buka Rasul, Nabi diem aja. Apakah saya boleh buka wahai Rasul? Diem aja. 3 kali dia pun minggir, mempersilahkan yang lain-lain untuk minta izin. Jadi ketika semuanya udah diperkenankan untuk berbuka, ada tersisa 2 orang. Perempuan ini dengan satu orang perempuan lainnya lagi nggak dapat izin untuk berbuka gitu. Ya kebetulan ini perempuan ya. Walaupun pekerjaan ini juga nggak hanya untuk perempuan gitu. Sampai ketika semuanya udah pada dapat izin berbuka, semuanya udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, udah pada makan. 2 orang perempuan nih kelaparan depan pintu rumah Rasul. Tapi mereka juga mau masuk ke rumah Nabi. Nabinya kan udah masuk tuh. Mereka mau masuk ke rumah Nabi juga mereka adab. Mereka jaga adab. Mereka nggak yang langsung yang Rasul gimana nih kita nih dua orang belum buka ini, nggak gitu juga gitu kan. Akhirnya ada orang laki-laki satu mau masuk ke rumah Nabi karena ada satu urusan. Dia bilang, tolong dong tanyain Nabi, kita berdua nih belum buka nih gitu. Yang lain-lain udah pada pulang semua, udah pada buka semua gitu kan. Dia bilang, baiklah. Dia masuk ke dalam rumah. Sudah bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah inna mra'atan tahtal bab tasta'dina nilakan taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan di depan pintu rumahmu meminta izin kepadamu untuk berbuka. Apakah mereka berdua boleh berbuka? Kata Nabi Muhammad, hatil wi'a, tolong ambilkan tempat kayak baskom atau ember gitu. Tolong ambilkan tempat. Dibawa. Terus kata Nabi Muhammad, murhuma anta tagaya fi hadal wi'a. Suruh 2 orang perempuan ini buat muntah di tempat ini. Dia pun keluar, dia bilang nih sama Nabi, kalian berdua disuruh muntah. Lah gimana sih? Kita kan seharian nggak makan apa-apa. Boro-boro kita bisa muntah. Yang ada kan kita minta izin buat masukin makanan ke dalam mulut kami, dalam perut kami gitu. Bukan mengeluarkannya. Kata laki-laki tersebut, saya nggak ngerti. Tapi kita semuanya tahu bahwa apapun yang diperintahkan Nabi, kita harus kerjain. Ayo cepetan muntah. Yang satu menunduk, kemudian langsung perutnya berasa mual. Dia pun muntah. Keluarnya daging busuk kayak habis makan sesuatu yang sangat busuk gitu. Yang satunya lagi juga seperti itu, keluar dari perutnya itu kayak habis makan darah, daging busuk, nanah gitu. Semua yang busuk-busuk itu. Terus habis gitu laki-laki itu dengan nutupin hidungnya dia bawa tuh barang ke dalam rumahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab mengatakan tentang ini kenapa kok bisa kayak begini gitu. Nabi Muhammad bilang innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah innahuma samata, sungguhnya kedua orang perempuan tersebut berpuasa nggak mau makan barang yang sebenarnya halal buat mereka, tapi mereka membatalkan puasanya justru dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram buat mereka. Maksudnya gimana? Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Yang satu ketemu sama yang satu, kemudian mereka membicarakan aib orang lain. Bukankah bergosip ya? Mereka berdua bergosip. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain. Itu sama saja dengan memakan bangkai daging saudara kalian sendiri dalam keadaan busuk gitu. Jadi orang membicarakan aib orang lain kayak makan bangkai. Makan bangkai emang nggak usah Ramadan. Hari-hari biasa juga emang udah haram gitu. Jadi itu puasa kita itu harus kita jaga. Jangan sampai hanya sekedar memuasakan
makan minum aja, memuasakan farji dari berhubungan dengan suami gitu ya, akan tetapi juga emang benar-benar memuasakan lisan kita, memuasakan telinga kita dari apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.